Baru ketika melihat foto kalung giok di iklan pencarian orang, CEO baru menyadari, wanita desa yang hampir saja ditabraknya tadi, sebenarnya adalah ibu kandungnya. Teringat saat di dalam mobil tadi, ketika dia batuk karena terlalu banyak panas dalam, wanita itu segera memberinya beberapa potongan kulit jeruk, memberitahunya untuk merendamnya dalam air dan minum. Setelah kering, rendam dalam air dan minum. Dapat meredakan panas dalam. Saat itu sang direktur merasa kata-kata wanita itu sangat akrab, karena ketika dia batuk saat kecil, ibu selalu memberinya segelas air dengan kulit jeruk. Saat memikirkan hal ini, sang direktur segera turun mobil mencari bayangan ibunya. Namun ternyata dia sudah jauh pergi. Chen Ming, periksa arsip semua wanita bernama Guiying di desa Li. Arsip semua wanita bernama Guiying. Wanita bernama Guiying ini, kemungkinan besar adalah ibuku. Ya. Namun sang direktur tidak menyadarinya. Saat ini ibu sudah diusir dari rumah oleh saudara laki-laki serigala putih. Sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal. Dan dia adalah biang kerok yang membuat adiknya tersesat saat kecil. Itu adalah kedua saudara laki-lakinya. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, ibu menghidupi keluarga dengan menjual jeruk. Namun kedua saudara laki-laki itu karena suka bermain. Mereka tidak ingin adiknya mengganggu saat mereka bermain game. Mereka kemudian menipu adiknya untuk masuk ke dalam bak truk. Membiarkannya menunggu dengan sabar sampai ibu datang. Kemudian mereka langsung berbalik dan fokus bermain game. Selama 2 jam penuh, mereka tenggelam dalam permainan. Mereka sudah melupakan adiknya. Akibatnya, adiknya dibawa pergi oleh sopir truk tanpa sepengetahuan. Sejak itu, tidak ada kabar. Ketika ibu mengetahui, dia segera mencari kemana-mana. Namun yang ditemukan hanyalah mainan San Wukong yang ditinggalkan oleh anak bungsunya. Dalam sekejap, 25 tahun telah berlalu. Ibu sudah berambut putih. Kakinya juga lumpuh karena bertahun-tahun bekerja keras. Namun dia tak pernah berhenti mencari keberadaan anak bungsunya. Namun meski mencarinya dengan susah payah selama bertahun-tahun, tidak pernah menemukan. Mendengar kabar tentang anak bungsunya. Yang lebih malang, kedua anak laki-lakinya. Ternyata keduanya adalah serigala berbulu domba. Karena tubuhnya yang sudah renta, dia tidak bisa bekerja lagi. Akhirnya, dia sangat diabaikan oleh kedua anaknya. Tidak ada yang ingin ibu tinggal lebih lama di rumah mereka, Xiao Ke mengejar drama. Pada hari itu juga, ibu baru saja diusir oleh keluarga anak sulungnya. Jadi dia ingin pergi ke kota mencari anak laki-lakinya yang kedua. Akhirnya, anak keduanya juga sangat mengabaikannya. Bahkan demi tidak memalukan di depan istrinya. Dia bahkan berbohong bahwa ibunya adalah kerabat jauh. Lalu dia mengusir ibunya. Tanpa dia ketahui. Anak bungsunya yang dulu hilang, pada masa itu diadopsi oleh Tuan Gu. Selama bertahun-tahun, dia telah bekerja keras dan mendapatkan pengakuan dari keluarga. Sekarang dia telah menjadi presiden grup Gu. Hari itu, tepat saat dalam perjalanan menuju rapat, wanita hampir tertabrak mobil mewah sang presiden karena kakinya terkilir. Sang presiden segera turun dan memeriksanya. Setelah mengetahui wanita tersebut tidak terluka, dia menawarkan untuk mengantarnya. Namun ibu malah merasa terlalu kotor di tengah jalan. Khawatir akan mengotori mobil mewah sang presiden. Maka dia berbohong bahwa dia sudah sampai. Lalu segera turun dan pergi. Tidak disangka sang presiden saat itu menemukan pengumuman pencarian. Dengan foto Liontin di pengumuman itu. Ternyata persis sama dengan Liontin miliknya. Seketika dia mengerti segalanya. Namun bayangan ibunya sudah menghilang. Tanpa diketahui bahwa saat itu ibunya tidak punya tempat untuk pergi. Kembali ke rumah anak sulungnya. Namun melihat kebahagiaan keluarga besar di dalam rumah. Dia tidak berani masuk. Takut diusir langsung oleh anak sulung. Maka dia hanya bisa menggigil di luar pintu dalam hujan lebat. Keesokan harinya. Menantu sulung bangun tidur baru sadar ada orang di depan pintu. Aduh. Nenek tua ini, kamu di depan pintu rumah kami.